Baik, di sini saya mencari materi mengenai titrasi redoxerimetri pada ChatGPT dengan syarat jurnal 5 tahun terakhir. Nah, di sini saya memilih jurnal yang pertama yaitu Unveiling the Cerium 3/4 Structures and Charge Transfer Mechanism in Sulfuric Acid. Jurnal ini dari JSCSEU dan sudah indeksi Q1. Sampel selanjutnya menjadi mengungkap struktur serium 3 atau 4 dan mekanisme transfer beban dan asam sulfat. Nah, jurnal ini membahas tentang titrasi redokserimetri, tentang serium dan mekanismenya terhadap asam sulfat. Sini saya minta eh, jelasan kembali pada GPT. Eh, Titrasi redokserimetri merupakan metode analisis volumetri yang memanfaatkan larutan standar garam serium 4, biasanya serium 4 sulfat sebagai titran. Dalam sistem ini, Ce4+ berperan sebagai oksidator kuat yang mampu mengoksidasi berbagai zat pereduksi. Proses titrasi berlangsung dalam medium asam kuat atau umumnya asam sulfat agar ion Ce4+ tetap stabil dan tidak mengalami hidrolisis. Reaksi redoks yang terjadi ditandai oleh perubahan warna, baik melalui indikator redoks seperti ferroin maupun melalui sifat warna Ce4+ yang kuning oranye, menjadi tak berwarna saat berubah menjadi Ce3+. Dengan prinsip ini, konsentrasi suatu zat reduktor dapat ditentukan secara kuantitatif. Jurnal ini juga menjelaskan berbagai aplikasi titrasi serimetri, terutamanya dalam menentukan kadar senyawa yang memiliki sifat pereduksi, misalnya vitamin, logam, atau senyawa organik tertentu. Keunggulan metode ini terletak pada sifat Ce4+ yang sangat kuat sebagai oksidator, sehingga dapat digunakan untuk berbagai jenis analit dengan ketelitian tinggi. Selain itu, metode ini relatif sederhana, cepat, dan tidak memerlukan instrumen yang rumit, sehingga sering dipakai dalam analisis laboratorium kimia maupun farmasi, khususnya untuk penentuan kadar obat atau senyawa bioaktif yang mudah teroksidasi. Nah, pertanyaan yang dibuat ChatGPT adalah, bagaimana titrasi redokserimetri dapat diterapkan dalam analisis farmasi, misalnya untuk menentukan kadar zat obat aktif yang bersifat pereduksi sehingga menjamin mutu dan keamanan sediaan farmasi. Sini saya bertanya pada ChatGPT untuk meminta jawabannya. Literasi redoks serimetri dapat diterapkan dalam analisis farmasi karena prinsip dasarnya yang menggunakan larutan standar serium 4 sebagai oksidator kuat yang sangat efektif untuk mengukur kadar zat aktif obat yang bersifat pereduksi, seperti vitamin C, sulfanafin, dan senyawa fenolik. Dalam medium asam, C4+ akan bereaksi dengan analit hingga seluruh senyawa pereduksi teroksidasi sempurna. Dan titik akhir titrasi dapat diamati melalui perubahan warna indikator redoks atau perubahan visual larutan Ce4+ yang khas. Dengan cara ini, konsentrasi zat aktif obat dapat ditentukan secara akurat dan presisi, sehingga metode ini sangat bermanfaat untuk uji mutu obat, baik dalam bentuk bahan baku maupun sediaan jadi. Keunggulan serimetri dibandingkan metode lain adalah reaksi yang relatif cepat, selektivitas tinggi terhadap senyawa pereduksi, dan kestabilan titran yang memadai bila disimpan dengan benar. Manfaatan metode ini dalam kontrol kualitas farmasi membantu memastikan kandungan obat sesuai standar farmakope, jika resiko underdosing maupun overdosing pada pasien, serta menjamin keamanan dan efektivitas dari informasi yang berbeda. Jadi saya meminta jurnal pembanding pada ChatGPT, dan saya yang kedua, Landsat Microfluidic Paper-Based Titration Device for Rapid Semi-Quantitative Vitamin C Content in Beverage dari Microchemical Journal yang sudah terdeteksi Q1. Nah, saya kembali masukkan dalam ChatGPT untuk bertanya apakah jawaban tersebut ada dalam jurnal ini. Saya kembali mengeceknya. Ternyata dalam jurnal ini jelaskan bahwa penerapan titrasi redoks dalam analisis farmasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan prinsip oksidasi reduksi sederhana untuk mendeteksi dan mengukur kadar zat aktif obat yang bersifat reduksi. Selain itu adalah vitamin C. Dalam penelitian tersebut dikembangkan perangkat titrasi berbasis kertas mikrofluida yang memungkinkan deteksi cepat, portable, dan hanya membutuhkan volume sampel kecil tanpa perlu peralatan laboratorium yang kompleks. Vitamin C dalam sampel dioksidasi oleh larutan iodin, dan titik akhir titrasi ditandai dengan terbentuknya warna biru hitam dari kompleks iodin pati, yang bisa diamati secara visual hanya dalam beberapa detik. Hasilnya menunjukkan ketelitian yang setara dengan titrasi tradisional, tapi dengan keunggulan berupa kecepatan, efisiensi penggunaan reagen, dan kemudahan aplikasi di lapangan. Dengan mengadaptasi metode ini dalam farmasi, kadar zat aktif obat yang sensitif terhadap oksidasi dapat dipantau secara cepat untuk menjamin mutu, stabilitas, dan keamanan sediaan. Sehingga konsumen memperoleh produk yang sesuai standar dan bebas resiko dari underdosing maupun overdosing. Kesimpulannya adalah, dari kedua jurnal yang dibahas, dapat disimpulkan bahwa titrasi redoks serimetri memiliki peran penting dalam analisis farmasi karena mampu menentukan kadar zat aktif obat yang bersifat reduksi dengan akurasi dan ketelitian tinggi. Pada jurnal pertama dijelaskan bahwa
Serium 4 sebagai oksidator kuat dalam medium asam dapat digunakan secara efektif untuk menilai kandungan senyawa obat yang mudah teroksidasi, sehingga mutu dan keamanan sediaan farmasi terjamin. Sementara itu, jurnal pembanding menunjukkan inovasi metode titrasi redox dalam bentuk perangkat mikrofluida berbasis kertas, membuka analisis cepat, portable, dan hemat sampel, khususnya untuk obat antioksidan seperti vitamin C. Dengan demikian, baik metode klasik menggunakan serium 4 maupun pendekatan modern berbasis teknologi sama-sama mendukung pengembangan analisis farmasi yang andal, efisien, serta mampu meningkatkan kualitas kontrol mutu obat. Kan dari saya terima kasih.